nggak sih kalian mikir, kenapa tiba-tiba dapat SMS penipuan yang tahu nama lengkap kalian? Atau kenapa iklan di sosmed tahu banget apa yang kalian cari kemarin? Nah, bisa jadi itu karena data kalian udah bocor, guys. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin bikin kalian merinding, cybercrime atau kejahatan siber. Dan percaya deh, ini lebih serem daripada film horor manapun. Jadi gini, menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara, ada ribuan insiden keamanan siber yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Bayangin aja, dari ratusan juta trafik internet yang dipantau, sebagian besar itu adalah upaya ilegal untuk menyerang sistem atau nyebarin malware. Tapi sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih, apa sih sebenarnya cybercrime itu? Jadi cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan lewat media elektronik atau sistem komputer. Yang bikin ngeri, pelakunya ini biasanya orang-orang yang pinter banget soal teknologi. Bahkan bisa mantan profesional IT yang nyalahgunain keahliannya. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis cybercrime yang paling sering terjadi. Yang pertama, unauthorized access. Ini kayak maling digital yang masuk ke sistem tanpa izin. Terus ada data forgery, yaitu ngepalsu dokumen digital. Paling sadis sih cyberterrorism. Ini serangan yang merusak infrastruktur penting, kayak rumah sakit atau bandara. Tapi yang paling dekat sama kita sehari-hari adalah phishing. Ini teknik tipu-tipu yang bikin korban kasih data pribadi mereka di website palsu. Pernah dapat email dari bank yang minta konfirmasi data? Nah, itu dia. Sekarang yang bikin geger di Indonesia pernah ada kasus kebocoran data layanan kesehatan nasional yang menyangkut jutaan warga. Data kayak nomor KTP, alamat, sampai rekam medis dijual di dark web. Kebayang nggak sih, serem banget? Terus ada juga kasus ransomware WannaCry yang nyerang rumah sakit. Sistem pelayanan lumpuh total karena data penting dikunci sama hacker, terus minta tebusan Bitcoin. Ini benar-benar ngaruh ke keselamatan pasien, guys. Yang bikin makin ngeri, dampak cybercrime ini nggak main-main. Secara ekonomi, kerugiannya bisa miliaran rupiah. Banyak perusahaan yang bangkrut gara-gara kena hack. Terus dari sisi pribadi, data kayak foto atau informasi medis bisa dipakai buat merasa atau nyalahgunain identitas kita. Paling sedih sih dampak psikologisnya. Cyberbullying yang berujung bunuh diri itu udah bukan hal langka lagi. Apalagi buat anak-anak dan remaja yang mental mereka masih labil. Lalu gimana dong cara pemerintah nangani ini? Untungnya, Indonesia udah punya UU ITE sebagai dasar hukum. Ada juga BSSN yang khusus ngurusin keamanan siber nasional. Tapi tantangannya masih banyak. Kurang tenaga ahli forensik digital, susah ngelacak pelaku yang ada di luar negeri, plus teknologi yang terus berkembang. Nah, peran kita sebagai masyarakat juga penting banget. Literasi digital itu wajib hukumnya sekarang. Jangan asal klik link mencurigakan, jangan sembarangan kasih data pribadi, dan pakai verifikasi 2 langkah buat akun-akun penting. Yang paling penting, kalau ada yang aneh-aneh atau jadi korban cybercrime, langsung lapor. Sekarang udah ada sistem pelaporan yang lebih mudah kok. Intinya, dunia digital itu kayak 2 sisi mata uang. Di satu sisi bikin hidup kita lebih mudah, tapi di sisi lain ada ancaman yang mengintai. Makanya kita harus smart dan aware. Gimana guys, udah lebih paham kan soal cybercrime? Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, dan subscribe buat dapetin konten-konten menarik lainnya seputar teknologi dan keamanan digital.